Teman cerita, bukan cerita biasa. Sebagai generasi penerus bangsa, peringatan Hari Pahlawan tidak boleh hanya sekedar rutinitas tahunan. Lebih dari itu, bagaimana kita mengambil makna di balik peringatan Hari Pahlawan tersebut. Secara virtual, kali ini kami mengajak kita semua untuk berbagi cerita dengan Bung Sila, seorang aktivis kemanusiaan yang pernah melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia dengan misi Pancasila Sakti. Ikuti ceritanya. Selamat sore Bung, apa kabar? Selamat sore Pak Flore. Luar biasa. Sudah lama ya, sudah hampir berapa tahun kita tidak pernah ketemu nih? Sudah mau 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, apalagi dengan pandemi COVID yang ya sampai sekarang belum berakhir juga sih, kita belum normal. Dan memang posisinya Bung sekarang lagi di Larantuka. Larantuka. Di situ hujan ya? Sini hujan baru selesai. Jadi keberadaan saya di Flores Timur juga satu titik yang salah satu kabupaten yang menggunakan nama Flores hanya Flores Timur. Selain itu tidak. Oh, berarti dari sekian banyak kabupaten di Pulau Flores, cuma Flores Timur yang menggunakan nama Flores. Jadi bukan kebetulan itu. Bukan kebetulan. Dan kebetulan seorang Bung Sila itu lagi ada di Flores Timur. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Bung? Saya karena pandemi ini jadi saat ini lebih fokus ke bagaimana mengatur sistemnya untuk pulang kampung di tempat saya di Komplopot. Pengalaman selama saya di luar, lalu spirit itu harus di sistem dalam bentuk fisik, dalam bentuk program yang efektif untuk membangun daerah kita ya. Mungkin ya sehingga itu sebelum masuk ke dalam itu memang perlu satu hal yang pembeda karena walaupun kampung kita tapi kita tahu struktur dan karakter masyarakat kita sangat berbeda dan itu kita alami. Berbeda. Tapi yang pasti bahwa berpancasilais intinya. Jadi penekanan kita di sila kelima itu. Siap, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilkah? Lalu pertanyaannya. Oh, adilkah? Itu pertanyaan yang luar biasa nih sebagai catatan kritis ini. Sudah adilkah? Nah, Bung, tanggal 10 November tahun 2021 itu kan kita selalu memperingati Hari Pahlawan sebagaimana biasanya. Nah, kebetulan Bung punya banyak sekali pengalaman misi Pancasila Sakti mengelilingi Indonesia dengan berbagai cerita yang menarik. Lalu bagaimana Bung menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dari panggung ke panggung, dari kampus ke kampus, dari kampung ke kampung. Sehingga bagi kami sangat baik di momentum 10 November ini Bung sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semua di rumah, kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana sih pahlawan itu kemudian menjadi inspirasi buat masyarakat Indonesia saat ini dan lebih khusus untuk generasi muda saat ini. Nah, terkait itu, kalau dulu para pahlawan melawan penjajah, tetapi kalau kita bicara dalam konteks hari ini, siapa yang kita lawan? Siapa musuh kita sih sebenarnya? Kalau menurut Bung sih. Baik, terima kasih sahabat dunia maya, pendengar yang setia, cinta Indonesia, cinta Pancasila. Salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ndanarote. Siapa yang kita lawan dalam konteks kalau seperti pertanyaan dari kalau dulu para pejuang melawan penjajah dengan mengangkat senjata. Konteks sekarang yang kita lawan siapa? Nah, itu pertanyaan sangat kritis dan sangat mendalam. Saya membaginya ada beberapa hal. Pertama, saat ini belum bisa melawan itu adalah perilaku korupsi. Itu pertama dan utama. Saya belum menemukan kepemimpinan dari presiden maupun desa
itu mampu membebaskan rakyatnya selama kepemimpin 5 tahun dalam membebaskan rakyat dari korupsi. Dan seolah korupsi itu dibuat secara sistem. Anggaran itu sudah didesain sedemikian rupa, sudah tahu siapa dapat berapa dari sisi ini, itu pada saat RAPBN. Sudah didesain siapa yang akan menangkan proyek ini sekian dan siapa yang dapat ini. Jadi anggaran sudah desain untuk korupsi. Jadi kalau penangkapan itu hal biasa sebenarnya. Ya. Para koruptor di lingkaran elit kekuasaan penyelenggara sudah menguasai negara. Mampukah kita membebaskannya dalam hal ini? Yang bisa menjawab hanya adalah penyelenggara negara. Itu paling pertama. Yang kedua, siapa yang kita lawan saat ini adalah tentang kerusakan lingkungan. Perambahan hutan lindung dirusakan, semua eksplorasi alam dengan pembukaan tambang di mana-mana itu sudah mengancam keselamatan dunia, bukan hanya Indonesia. Sehingga di sini saya perlu menjelaskan sedikit. Selalu ketika ada banjir, ada gempa bumi, kita mengatakan ini bencana alam. Itu sebenarnya narasi yang salah. Karena alam bukan pembawa bencana. Perlu saya tegaskan, alam bukan pembawa bencana. Alam bergerak menurut sistemnya. Soal efeknya ya terserah menurut manusia menilai. Sehingga intervensi manusia berlebihan bukan mensiasati, bukan mengkondisikan bagaimana terjadi komunikasi, hubungan kosmos antara manusia dengan alam. Tapi yang kita buat itu menyakitkan mereka, alam semesta. Sehingga wajar ketika alam itu bergerak dengan sistemnya. Jadi bencana apapun itu bencana, tapi tidak boleh disebut bencana alam, karena alam bukan pembawa bencana. Itu yang kedua. Nah, bagaimana kita melawan proses itu? Itu juga harus peranan negara dan rakyat, tapi negara paling dominan dalam konteks ini. Yang ketiga, narkotik dan obat-obat terlarang. Kita mengikut, ya bagaimana orang bisa membuat pabrik narkoba di penjara, sementara yang ditangkapkan karena mereka pengedar narkoba ditangkap, lalu orang yang pelaku dalam penjara buat lagi pabrik nilang. Itu kan di Indonesia, di dunia hanya Indonesia yang buat seperti itu. Memalukan sekali. Hanya terjadi di Indonesia. Lalu polisinya mengambil bahan bukti itu dijual lagi. Lalu BNN dan segala macam perangkat lainnya. Kita melihat sejauh ini tidak maksimal. Karena ada elemen-elemen di dalam ikut bermain. Nah, di sini saya melihat ada kekuatan besar. Bagaimana generasi itu dibuat supaya kita tidak berdaya inovasi, kita tidak berdaya kreatif, tapi kita berdaya oleh hedonisme, hanya untuk senang menikmati saja, tanpa berkreasi inovasi untuk melahirkan hal-hal baru, mendaya gunakan apa yang disediakan oleh Tuhan dan juga di negara kita. Kita bersyukur ada Republik Indonesia ini. Yang keempat adalah radikalisme agama. Jadi orang membenarkan agama dengan cara pandang dia, lalu melihat bahwa yang lain itu musuh, segera diberantas. Dan masalah pokok saat ini adalah setiap elemen, setiap tokoh agama di setiap agama Indonesia itu kehilangan tokoh keteladanan. Siapa yang kalau berbicara umatnya ikut? Kosong. Ada yang tidak beres. Sebenarnya ketika radikalisme agama yang kita lihat unsur hierarki di dalam gereja masing-masing, khusus kita Kristen, di dalam Muslim, Hindu, Buddha, dan semua teman-teman agama lain. Mari melihat secara ke dalam, evaluasi ke dalam. Kesalehan yang dibangun ada tidak? Kesalehan yang menginspirasi bagi pengikut-pengikut umatnya ada tidak? Itu intinya, bukan kita angkat senjata, beli rudal untuk lawan terorisme. Tidak dapat. Jadi itu hal pokok yang menurut saya, 4 hal ini yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi upaya semua elemen bangsa dengan derajat kewenangan masing-masing. Kita harus bersikap. Ya mungkin itu rekaman saya terkait fenomena berdirinya Republik sampai umur yang ke-76 sekarang. Saya sedih. Dan ini menjadi tantangan untuk ya bangsa Indonesia saat ini, seperti yang Bung bilang tadi. Ya benar. Nah, terkait dengan bagaimana sih ingatan kita, bagaimana sih sejarah 10 November kemudian menjadi Hari Pahlawan dengan aksi heroik saat itu di Surabaya. Bagaimana caranya menurut Bung ya membangun ingatan kolektif tentang kepahlawanan? Lalu kemudian apa relevansinya untuk saat ini?
Eh, itu benar sekali. Saya kira ini pertanyaan yang kritis dan penting juga untuk setiap pengambil kebijakan di level-level negara bangsa ini. Bagaimana tokoh-tokoh bangsa yang inspiratif itu seperti Bung Tomo dan juga tokoh-tokoh lain, kebetulan saya lebih pada Bung Karno dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman ya. Salah satu itu kemudian menjadi tokoh inspirasi buat Bung Sila ini. Soekarno sama Jenderal Sudirman. Pertama Bung Karno. Dia memakai pakaian ikut orang barat. Ternyata kami anak tani juga bisa gaya seperti otak kami juga seperti kami mampu melawan Anda ya. Anda jangan anggap remeh. Itu dengan retoriknya luar biasa membangkitkan semangat seluruh anak-anak bangsa yang ada di Pulau Jawa. Sehingga di dalam salah satu teks Lagu Seraya, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Sementara dia berada di Jawa. Tentang leluhur kita, tentang alam semesta kita, warisan budaya kita tidak pernah lepas setiap tempat di mana kita berada. Sehingga walaupun berdirinya di Jawa, di Sumatera, tapi mengatakan di sana. Sehingga diaspora, kata diaspora itu sebenarnya mengingatkan kita jangan lupa. Itu kelebihan Bung Karno. Sehingga di dalam perbedaannya dalam membentuk negara bangsa, saya kira awal-awal itu sangat sulit ya menemukan orang, tapi mereka sangat hebat dengan Bung Hatta. Sampai kedua juga beda dalam beberapa hal, tapi mereka selalu ketika melihat tentang keutuhan negara, mereka harus legowo. Melihat keutuhan negara bangsa itu adalah yang pertama dan utama seperti Tuhannya mereka. Itu kekuatan luar biasa yang ketika kita membaca kata-kata Bung Karno itu rasanya hidup. Beda dan kita baca tulisnya Pak Harto atau ke SBY, Megawati terasa datar saja dan mungkin tidak enak. Jadi kata-katanya kayak sabda Jawa Wahyu. Wahyu. Kalau Flores Timur tidak. Kalau tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang saya salut dengan dia itu pada saat Belanda menguasai Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia waktu pindah dari Jakarta, dia tidak mau menyerah. Apa yang dia katakan pada Soekarno? Saya mau berdiri di tengah-tengah anak buah saya, walaupun saya sakit, saya tidak akan menyerahkan satu titik kepada Republik ini kepada penjajah. Lalu dia keluar, dia pamit, lalu dia menuju ke hutan untuk bergerilya melawan penjajah. Itu kekuatan luar biasa. Dia tidak menyerah. Pas dipanggil oleh presidennya, dia atasan dia. Yang kedua, dia tidak pernah memakai baret. Tapi dia pakai blangkon. Kalau kamu mau merek, kami bilang lesu. Ya, sama. Kalau di ND juga dibilang lesu. Itu mengapa Panglima Besar kok tidak pakai baret, tapi pakai lesu? Kita berperang lawan penjajah dengan militer yang begitu hebat, kekuatan modern alutsista mereka. Tapi dengan alat mereka tidak bisa hancurkan kita. Itulah blangkon itu. Adat tidak bisa adat budaya kita tidak bisa buat dihilangkan dengan rudal. Rudal secanggih apapun, radar secanggih apapun tidak mampu menghancurkan lesu orang Flores. Susah, tidak bisa Pak. Tidak. Sampai kapanpun dunia kiamat pun, karena penyapaan bahasa itu selalu menggunakan bahasa daerah dan tidak bisa terjemahkan dan tidak bisa ditulis dalam kitab apapun. Kalau ditulis berarti itu versi manusia, maka penuh penafsiran sesuai dengan orang yang menafsir. Itulah kekuatan bangsa ini. Lalu seperti yang Bung cerita tadi, ketokohan, bagaimana ingatan kolektif tentang inspirasi dari para pahlawan itu. Saat ini kemajuan teknologi apapun tak boleh menghapuskan atau menghilangkan hal-hal tentang budaya bangsa kita, tentang adat, kebiasaan adat kita. Saya contoh hal-hal ini saja. Saya di kampung minta orang tua saya tidak boleh kalau buat sesajian itu menggunakan ayam potong. Saya larang. Harus menggunakan ayam murni. Kenapa? Kalau saya tidak larang kalau saya tidak larang dari sekarang, satu saat cucu saya akan membuat sajian pakai bebek. Karena waktu itu dia tidak dengar ada orang yang melarang. Iya. Ini berbahaya. Betul. Nah, ingatan-ingatan seperti ini penting.
Mengapa harus sesajen jenis ini harus fotonya hewan ini tidak boleh itu? Itu harus dijelaskan. Nah, kita mewarisi bangsa kekuatan ini salah satunya dengan aspek budaya bangsa kita. Itu sudah ada sebelum kita lahir. Kenapa kita karang yang baru? Ketahanan budaya ya. Iya. Ketahanan budaya adalah kekuatan elemen yang dipakai oleh Soekarno, dipakai oleh Panglima Sudirman untuk berantas melawan penjajah dan juga sampai saat ini oleh kita, oleh generasi, oleh karena itu menginspirasi kepelawanan para pejuang kita dalam bentuk NKRI. Berarti kita juga merawat budaya yang mereka letakkan saat kita ini. Apa sih refleksi pribadi Bung Sila terkait dengan Hari Pahlawan ini dalam hubungan dengan asas-asas Pancasila? Pertama, kita bersyukur terlepas dari kelemahan-kelemahan titik kecil dari Presiden kita ke-7 Jokowi, tapi ada nilai besar yang kita rayakan saat itu. Sila kelima, keadilan sosial. Dulu waktu saya keliling Indonesia, itu masih di zaman SBY, saya melihat realita ketidakadilan itu terjadi di semua daerah dengan daerah pada potensinya luar biasa. Semua terpusat di Jawa. Tapi ketika setelah saya keliling, lalu Tuhan menjawab bahwa setelah Anda keliling selesai nanti ada presiden baru namanya Jokowi. Karena waktu saya jalan itu dia masih wali kota. Memang tidak ada hubungan, tetapi ada keterkaitan dari aspek kosmos. Sehingga kenapa ketika saya keliling itu saya tanam pohon sukun di Sabang, saya tanam pohon sukun satu di utaranya di Miangas, satu di timurnya di Merauke, selatannya di Rote, lalu pusatnya atau induknya ada di Ende. Itu ingatan kolektif bagi bangsa. Mengapa saya tanam itu? Itu titik-titik sudut-sudut Pancasila yang kita jaga. Sebelum Jokowi muncul, perlu dilindungi dulu NKRI ini. Mengapa harus sukun? Mengapa bukan pohon lain? Pohon lain versi agama tertentu haram. Tapi sukun disitulah Bung Karno mendapat ilham tentang Pancasila. Dan pulau di mana tidak ada sukun, pulau itu tidak ada kehidupan. Dan saya sudah membuktikan. Pulau di mana tumbuh itu sukun, maka ada kehidupan. Dan saya sudah jumpa di Indonesia itu. Saya tidak perlu bawa bibit dari mana-mana. Saya yakin di Pulau Sasinga pasti ada sukun. Dan satu pulau yang tidak ada sukun adalah Pulau Ndana, pulau terakhir di Rote sana, titik selatan, dan pernah dan diceritakan pernah ada kehidupan satu suku tapi musnah. Dan memang bagi saya kaget karena tidak ada sukun. Pulau Ndana ya? Iya, Pulau Ndana. Jadi kita di Rote sana. Nah, saya mau tahu sedikit nih, Bung. Bung ini kan sudah melakukan perjalanan misi Pancasila Sakti nih. Iya. Apa sih yang melatar belakangi Bung sampai melakukan perjalanan kayak begitu? Dan seperti yang saya dengar, saya baca, dengan modalnya cuma 400.000 dan uangnya masih ada sampai sekarang. Iya benar. Apa sih yang melatar belakangi Bung bisa lakukan ide gila itu? Itu menyambung dari apa relevansinya kepahlawanan tadi. Jadi kepahlawanan itu kalau dinarasikan tetap tidak enak, tidak lezat, tidak greget didengar oleh milenial, biasa aja. Tapi kalau cerita heroik tentang kisah-kisah di dalam perjalanan, itu anak-anak merasa luar biasa. Kalau di hadapan mereka ya. Jadi pada pertanyaan tadi, apa yang membuat Bung Sila harus melakukan misi tadi itu, misi Pancasila Sakti Indonesia dengan modal Rp4.000? Sebenarnya itu sebuah pemberontakan secara sistem. Pemberontakan secara sistem yang saya rancang sendiri. Kalau saya berteriak ketidakadilan hanya di Flores, siapa mendengar? Siapa itu Bung Sila? Tapi ketika saya rekam semua ketidakadilan di semua daerah, ternyata apa yang ketika saya meluapkan ekspresi pemberontakan itu di wilayah itu, mereka mengatakan, oh dia mewakili kami, karena benar itu yang kami rasakan di kampung kami. Karena kemarin dia pernah di sini. Jadi suaranya sudah representatif, sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia. Karena Bung Sila pernah di Aceh, di Papua. Seketika pun saya menarasikan satu hal, semua orang merasa terwakili di dalamnya. Itu benang merahnya, gaungnya. Dan siapapun, walaupun saya tidak punya power dalam otoritas pemerintahan, tapi kalau saya wacanakan satu hal cukup dengan medsos, itu beberapa para pejabat juga pusing, tapi terpaksa harus eksekusi karena Bung Sila sudah marah, kata mereka. Betul. Tapi omong-omong, nama Bung Sila ini tentunya bukan nama asli. Siapa sih yang memberi nama Bung Sila itu kepada Bung?
Jadi nama Bung Sila itu sebenarnya nama asli saya itu Liberius Langsinus. Kalau di kampung orang panggil Sin. Sin. Itu kan sebenarnya dosa itu bagi orang-orang di Eropa sana menggunakan bahasa mereka. Tapi di kampung panggil Sin. Lalu saya dalam perjalanan sampai di Palembang bertemu teman-teman komunitas motor, teman-teman penggiat pendukung misi ini. Kata mereka, banyak orang keliling belum pernah mengemban misi negara. Membawa merah putih benar, kami lihat di sepeda motor, tapi membawa misi Pancasila sepeda motor, apalagi mengajak Pancasila di sekolah-sekolah, itu belum pernah ada seumur mereka, kata mereka di Palembang. Sehingga saudara ini kami berjumpa ini sekaligus kami beri nama baru, sebenarnya Bung Pancasila. Lalu dia terlalu panjang Bung Sila. Nah, karena tidak etis kalau seorang manusia dipanggil Bung Pancasila, tidak bagus, sehingga cukup Bung Sila. Jadi sila itu sendiri adalah dasar. Jadi mari kita melihat hal-hal dasar Bung Sila itu. Jadi ketika orang menyebut Bung Sila, jadi teman-teman saya di Jogja ataupun di beberapa daerah, ketika hari Pancasila mendengar, mereka selalu Bung Sila. Kenapa ketika mendekat hari Pancasila apapun kamu selalu ingat nama Anda ya? Berarti itu berarti ada hal sudah dapat. Titik ini kita sudah dapat. Kemarin ada satu siswa dulu waktu saya ke Jakarta bertemu dia baru tamat SMA. Itu kemarin dia keliling ke NTT hanya mencari Bung Sila. Baru bulan kemarin. Tapi karena nomor saya itu tidak aktif, dia tidak dapat. Dia pulang mau kembali minggu lalu mau kembali ke Jakarta, baru dia dapat nomor saya di Ruteng. Dia menangis. Lalu dia janjikan tahun depan dia harus bertemu saya. Baik, saya rasa bersyukur bahwa bisa membangkitkan energi orang-orang muda, anak-anak di jalanan bisa kembali ke NTT dengan cara mereka. Saya tidak perlu harus menuntut mereka harus seperti Bung Sila ya, ikut lurus-lurus itu jangan. Itu nanti negara bangkrut. Kenapa negara bangkrut? Karena kita jalan ini kan tidak punya apa-apa, tidak dapat apa-apa, pulang lalu dianggap orang gila, orang bodoh. Jadi ya kalau semua orang seperti model seperti saya, mau ekonomi bertahan ekonomi negara bagaimana itu? Jadi cukup 1-2 sebagai kalau kita pakai handphone kan butuh cas, chargernya, tapi baterai itu tetap harus dicas terus. Kalau digunakan kan dia kurang berapa balok itu, jadi harus diisi terus. Ya, Bung, ini terakhir ini. Hidup yang Pancasilais seperti apa kalau menurut Bung Sila itu? Kalau pertanyaan seperti ini memang lebih baik saya menceritakan 1-2 kejadian yang menggambarkan hidup Pancasilais. Kalau narasi sih bisa saja. Baik, ada pengalaman saya itu di Desa Olun, Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan, tahun 2007. Waktu itu terjadi diare. Saya pulang dari Kupang, lalu jalan kaki dari kampung itu, dari tempat ke kampung itu sekitar 15 kilo jalan kaki. Tidak ada akses kendaraan yang bisa kita buat. Saya sengaja pilih daerah isolir yang tidak bisa diakses. Setelah hidup mereka, apakah daerah itu berubah tidak dengan hadirnya saya. Mereka juga tidak tahu siapa itu Bung Sila waktu Langsi saat itu mereka panggil. Pikirnya saya pencari madu, orang cari madu dan kayu jati. Pikirnya begitu. Karena di Soe itu daerah kayu, penghasil kayu. Lalu saya menemukan seorang ayah menggendong anak dalam posisi sudah meninggal. Di jalan, dia pulang dari kebun. Saya tanya kenapa anak itu dia sudah meninggal. Meninggal di kebun. Loh, mati di kebun. Iya, karena dia dia diare. Nah, dalam konteks ini saya ikut ke rumah, ternyata yang diare itu bukan hanya anak yang sudah meninggal. Ada juga anak-anak yang lain di kampung-kampung. Tapi karena di desa itu kampungnya tersebar di sebelah bukit. Saya malam itu punya reaksi spontan. Saya berdiri di sebuah bukit yang tinggi, saya teriak. Halo, bagi Bapak Ibu sekalian di rumah, kalau ada anak yang diare, tolong taruh lampu pelita di depan rumah karena belum ada listrik. Jadi ketika setiap pelita yang menyala depan rumah bertanda bahwa di rumah itu ada anak yang diare. Saya turun data. Saya data nama anak, mulai kapan anak diare, lalu diare, lalu umurnya berapa. Saya data itu 37 orang. Orang-orang yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ini, membantu cari solusinya. Saya jalan kaki, saya turun kali itu untuk cari sinyal. Dari jam 1 malam sampai jam 2 dini hari baru dapat sinyal. Baru saya telepon ke teman di Kupang,
wartawan Suara Timur waktu itu, tolong saya tidak lapor beritahu tulis di itu bahwa diare di Desa Ulunu satu orang sudah meninggal, 37 menyusul. Dia juga tulis lurus-lurus seperti itu. Satu sudah meninggal, 37 menyusul. Berarti peluang hidupnya tipis. Iya. Aduh, ketika berita terekspos apa yang terjadi, kepala dinas dipanggil oleh bupati, lalu dimarahi sama, lalu kadis panggil itu ke kepala puskesmas Polen, marah biasa dengan masing-masing hierarki pekerjaan mereka. Negara, iya. Pemerintah. Tiba-tiba sorenya langsung ambulans datang, tapi tidak bisa jalan rusak. Dokter dengan perawat datang satu kali. Apa yang terjadi? Datang bukannya bagaimana menyelamatkan, tapi cari yang nama Bung Sila itu siapa? Langsung itu siapa? Lalu kepala desa cari saya, panggil. Kepala desa bilang, kami juga tidak kenal orang ini. Orang ini baru datang tapi buat diri dia hebat saja. Kami juga tidak tahu. Akhirnya saya dimarahi karena tidak lewat prosedur. Kenapa tidak lapor desa dulu? Kenapa tidak lapor ke puskesmas dulu? Ngapain harus ke media? Siapa itu Anda? Saya diam saja. Lalu ada seorang mama, dia dengar itu mereka marah dengan kata-kata yang kasar. Dia mulai ikut jendela dulu, dia masuk, dia bilang begini, seumur saya sejak satu ini hari ini berusaha lihat dokter, syukur karena anak buang itu, ketidak kami tidak lihat dokter. Dari situ saya bilang, Tuhan itulah jawaban saya. Jadi saya tidak jawab semua pun dari Kadis Semara, Kepala Semara saya terima. Intinya kalian sudah tiba. Apa yang terjadi setelah dilakukan pengobatan? Ternyata dia jumlahnya meningkat menjadi 77 dari 30. Lalu mati lagi tambah 2 dan menyebar lagi ini menjadi KLB. Selang 2 bulan menjadi 207 dan puji Tuhan di saat-saat seperti itu kita bisa menyelamatkan warga kita dengan kondisi saat itu yang HP juga belum begitu merebak. Memang kita dimarahi tapi oke lah. Dan saya kira itu di dalam kita menghadap realitas sosial dengan warga, siapapun kita bertemu mereka, kita tidak perlu melihat bahwa laporan tidak perlu. Bagaimana selamat? Jadi saya contohnya begini, ketika seseorang jatuh di sumur, lalu dia minta tolong, kita tidak perlu bilang itu urusan tagana, itu ulah RT dulu warga. Perlu kita cari tangga, bagaimana tali yang selamatkan dia. Soal koordinasi itu kemudian yang selamatkan orang itu bagi saya. Jadi saya menyebutkan istilah memecahkan kondisi. Sebagai energi orang-orang muda tampil untuk memecahkan kondisi. Soal mereka respon dengan itu urusan kemudian. Yang penting selamatkan nyawa manusia. Iya. Itu tentang di Soe. Kedua di Bajawa di namanya Desa Uluwae, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada. Tengah malam saya didatangi seorang bawaran obor. Jadi ibu bilang mamanya sakit mau mati. Dan saya bilang begini, kalau besok kasih naik mereka di truk. Kan di Bajawa itu masih pada truk. Lalu mereka naik ibu itu besoknya ke truk, lalu bawa ke rumah sakit Bajawa. Jadi saya juga ikut numpang di truk itu, pikirnya ada keluarganya ikut. Ternyata tidak ada, mereka pikir bilang sayang bawa. Bayangkan, turun di rumah sakit. Jadi saya tidak lihat, kok tidak ada orang yang bantu saya untuk ini, bantu mama ini ada ke rumah sakit, tidak. Biar saya, apa yang terjadi di depan, pas di UGD, para perawat, mereka marah. Ini anaknya ya, tanya saya. Pertanyaannya, apakah saja bilang bukan? Nah, saya bilang, iya mama saya. Mereka bilang, ini anak kurang ajar. Mana engkau mandi rapi, sementara mamamu engkau tidak mandi. Lalu saya bilang, oke, saya minta maaf, itu kesalahan saya. Lalu dibawa ke sana, setelah itu dia diagnosa penyakitnya, lalu dibawa ke kamar, sampai di kamar, minta saya mandikan mama itu. Anak kurang ajar, tidak tahu perhatikan mamanya. Ini anak tidak baik. Jadi saya terima. Lalu saya juga tidak mengerti bahasa daerah. Jadi dia omong saya tidak mengerti, dia juga menangis. Sampai jangan sampai penyakit terlalu keras sampai dia perih dia menangis. Lalu saya juga sedih. Akhirnya saya gendong dia, bawa ke kamar mandi. Saya mandi dia, mandi tidak ada sabun. Saya keluar minta sabun di tetangga pasien yang lain. Saya bawa ke sabun. Setelah mandi apa yang terjadi, Pak Flori? Dia tidak ada pakaian ganti untuk menyematkan tubuhnya. Ini mamanya. Saya menangis, Tuhan sudah begini apa ya? Lalu terpaksa saya buka baju saya. Sama mama pakai dulu baju saya, duduk di sini. Saya keluar cari pakaian di luar. Jadi orang heran, dia kasih mandi itu mama tadi, kok dia keluar tidak pakai baju. Ada yang ngomong begitu, tapi saya lari terus tidak peduli. Saya lari di luar rumah sakit, cari-cari beberapa, ada yang di rumah kosong, ada yang jemur pakaian, tapi orangnya tidak ada. Lalu dapat satu orang, dia bersedia
dia kasih baju, dia bilang kok ini Pak juga pakai baju, saya bilang ini pakai kasih baju satu saya pakai dulu, dia pakai baju, saya pakai baju dia pertama saya pakai, yang kedua baru ambil kain itu baru saya bawa pakai mereka. Nah saat merawat itu ibu tidak ada orang jaga, saya menjaganya sampai 3 hari. Nah yang kasih makan kan hanya pasien, lalu saya tidak makan. Akhirnya saya keluar lagi, orang kasih pakaian tadi, saya bilang ibu saya 2 hari tidak makan. Akhirnya bilang kenapa tidak kasih tahu dari kemarin? Sebelum saya omong tapi saya malu. Baik, akhirnya dengan cara seperti itu, puji Tuhan, dulu tuh nama JKN ya. Kalau sekarang BPJS, dulu tuh JKN Jaringan Keamanan Sosial Nasional ya. Ya, dulu itu. Lalu saya usaha proses urus, minta teman-teman saya bantu saya ini supaya bawa namanya Mama Berta Kasam, sekarang dia masih hidup. Saya sampai pernah dokumentasikan bertemu dengan dia di kampungnya. Dia menangis karena dia masih ingat saya sampai ketemu lagi saya. Dan semua itu saya jalani dengan totalitas. Kita dihina, diejek karena bagi saya itu mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Mau katakan jadi itu yang kemudian menjadi cara hidup Pancasilais itu menurut Bung Sila ya seperti itu. Apakah ini disebut Pancasilais? Sekira itu kita biarkan kepada publik, biarkan kepada netizen, dunia maya, saudara kita yang mereka yang berhak menilai saya atau siapa. Jadi saat ini ketika saya mengklaim saya tidak pantas, karena yang saya lakukan itu saya yakini karena kita hidup sebagai warga bangsa, secara iman kita melakukannya, warga bangsa kita harus saling peduli. Terima kasih banyak Bung Sila atas ceritanya, atas pengalaman hidupnya dalam hidup berpancasila, lalu bagaimana kemudian menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan untuk teman-teman semua di rumah, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga cerita dari Bung Sila, pengalaman dari Bung Sila, lalu perjuangan-perjuangan para pahlawan menjadi inspirasi buat generasi penerus bangsa untuk terus melakukan berbagai hal dalam membangun bangsa. Kita akan jumpa kembali pada konten-konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Pancasila. Teman cerita bukan cerita.